Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi sebesar 0,34%. Dengan total market cap mencapai di 1,19 triliun US dollars. Dan yang kita bisa lihat untuk Bitcoin dominance pada hari ini meningkat tipis sebesar 0,03%. Dan untuk volume berkurang sebesar 36,51%. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat dia mencoba untuk bertahan di atas dari 30.400 dan bisa dibilang berhasil ya. Walaupun terjadi koreksi sebesar 0,29% dalam 24 jam terakhir dan sekarang running di harga 30.600-an. Sementara untuk Ethereum juga terjadi koreksi tapi lebih besar di 0,47% dan sekarang trading di angka 1.887. Dan untuk BNB juga terjadi koreksi sebesar 3,11% dan sekarang trading di angka 238,47. Lalu untuk XRP terjadi koreksi sebesar 1%-an dan sekarang trading di angka 48 sen. Untuk Cardano dia meningkat sebesar 0,31% di angka 29 sen. Untuk Dogecoin dia juga terkoreksi sebesar 1,14%. Untuk Solana dia terkoreksi sebesar 3,63% di angka $16 lebih 87 sen. Dan yang terakhir, Tron masuk lagi ke top 10 dengan peningkatan sebesar 0,46% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 0,07. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk overallnya. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke economic calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke economic calendar dan seperti pembahasan kemarin ya, memang hari ini tidak ada yang terlalu penting, hanya ada satu saja dan itu hanya bintang 2. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Untuk besok kurang lebih mirip-mirip juga ya. Untuk besok itu kita bisa lihat semuanya hanya ada bintang 1 saja dari US. Jadi bisa dibilang untuk minggu ini sudah selesai, bahkan sampai besok hari Senin juga masih belum ada yang terlalu penting dari US ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Newsnya datang dari Amerika, di mana JP Morgan Chase baru saja didenda oleh SEC setelah secara tidak sengaja, dalam tanda kutip ya, mendelete 47 juta email. Kita bahas detailnya ya. Jadi JP Morgan Chase baru saja di-fine atau didenda 4 juta US dollars oleh SEC setelah 47 juta email 47 juta email dihapus oleh mereka ya, dan dihapusnya secara permanen. Nah, email yang dihapus ini dated dari 1 Januari sampai 23 April 2018, di mana ini di-delete di Juni 2019 dari 8.700 mailboxes yang belonging ke 7.500 employees yang bekerja yang secara regularly bekerja dengan customers. Nah, seperti yang kita tahu, atau ya mungkin rata-rata nggak tahu sih ya, SEC itu sudah menentukan bahwa harusnya semua itu di-keep selama 3 tahun. Jadi intinya dia melanggar hukum yang sudah dibuat oleh SEC. Nah, jadi gini, sudah melanggar hukum yang dibuat oleh SEC hanya dapat denda saja. Nah, kebayang kalau ingat Coinbase kemarin langsung di apa? Di sue atau langsung di apa? Ya dituntut oleh SEC untuk melakukan rule yang bahkan belum diciptakan oleh mereka gitu ya. Lu boleh lihat lagi lah ke DCWT gue sebelumnya. Ya ini gue cuma ingin menunjukkan ya. Jadi ada bias tertentu terhadap exchanger yang ada di US. Kenapa? Lagi-lagi menurut gue teori konspirasinya adalah mereka ingin apa ya kesannya membuat atau mengundermine berbagai macam exchanger yang ada di US supaya semua yang di US percayanya dengan IDX market ya. Lagi-lagi aneh kan? Aneh.
Dan ini bukan pertama kali, JP Morgan, lalu juga banyak lah ya. Banyak perbankan US yang kalau lu lihat kasusnya tuh luar biasa, fraud dan lain-lain. Bahkan kalau lu mau cek lebih gila lagi 2008 ya, itu tidak ada yang kena sue dari JP Morgan setahu gua ya. Mereka hanya cuma dapat denda, bahkan arguably 2008 perbankan-perbankan besar malah sampai harus disuntik dana oleh negara. Ya, jadi lagi-lagi ada bias luar biasa besar untuk perbankan dibandingkan dengan yang di luar dari perbankan lah kesannya ya, intinya kripto. Nah, jadi lagi-lagi ya, kita bisa lihat dengan jelas di mana terjadi pilih kasih di sini ya. Oke, nah selanjutnya kita akan loncat ke TA. Nah, TA ini kita akan langsung ngebahas apa sih? Kita akan ngebahas satu hal nih ya. Di grup kemarin cukup banyak yang wah ya inilah ya bisa dibilang berdebat bisa ya. Banyak yang berdebat, wah trading futures, trading spot ya. Orang yang futures bilang, wah buat apa trading spot ya, gue juga tutup mata bisa, nggak perlu pakai TA yang ribet ya. Tinggal akumulasi, tutup mata 4 tahun profit. Masa profit per 4 tahun sekali? Well, ya 4 tahun sekali, kalau lu benar-benar TP-nya 4 tahun sekali itu bisa ribuan persen gitu kalau lu ngikutin cycle dari awal. Di waktu bersamaan kalau lu futures, ya lu nggak tiap hari profit gitu loh. Lu tau lah, jangan berbohong ke diri sendiri. Gue juga trading futures, nggak tiap hari profit gitu loh. Dan ujung-ujungnya walaupun setiap hari gue paksa buka posisi futures, at the end of the day yang gue pribadi rasakan adalah gain dari gue spot selama 2-3 tahun atau satu cycle lah gitu kasarnya, itu jauh mengalahkan trading futures yang kesannya lu mau kejar setiap hari. Itu makanya kenapa kalau gue pribadi ya, spot itu tetap lebih penting daripada trading futures gitu ya. Kenapa? Karena kita ngomongin jangka panjang. Time in the market itu usually akan buat kita jauh lebih gampang untuk profit dibandingkan timing the market. Karena kenapa? Saat kita mau timing the market itu kita ya lebih short gitu. Jangkanya itu short. Kita buka posisi itu jauh lebih pendek ya. Nah, semakin kita pendek buka posisi kita ya. Nah, di situ seringkali atau probability untuk kita salah atau kita cut loss atau bahkan kena likuidasi itu semakin besar. Ya, jadi lagi-lagi trading futures gue setuju, boleh, bagus, tapi dengan mindset yang tepat gitu ya. Jangan berpikir gue akan kaya dari trading futures, pure dari trading futures. Kemungkinannya sangat kecil. Ada nggak? Ada kemungkinannya, menurut gue di bawah dari 5%. Karena untuk orang yang bisa benar-benar trade jadi day trader atau jadi swing trader yang benar-benar profesional, itu literally sangat sedikit jumlahnya di dunia ya. Kalau lu sering lihat, tapi bang gue sering lihat tuh iklan, ya iklan sama aja kayak iklan slot gitu ya. Nggak akan ada iklan bilang wah saya kalah gitu, ya nggak ada ya. Jadi lagi-lagi trading futures boleh nggak? Boleh banget, tapi dengan target yang tepat ya. Kalau gue pribadi sih targetnya apa? Ya sudahlah, misalkan buat duit jajan atau buat ya nambah-nambah keperluan keluarga gitu ya. Tapi jangan berpikir bahwa gue akan kaya dari trading futures. Highly unlikely menurut gue ya. Yang ujung-ujungnya yang udah terbukti berkali-kali gitu ya, dan gue recheck ke beberapa teman gue juga yang sudah cukup lama di dunia trading, at the end of the day yang lebih menghasilkan adalah spot trading. Mau di spot kripto, saham atau apapun juga, kalau dia jangka waktunya panjang ya, itu lebih profitable at the end of the day-nya. Ya, jadi ingat, hati-hati ya. Jangan sampai terlena dengan pikiran kalau tradingnya short term, futures tuh cepat profitnya. Yes, cepat profit, tapi jangan lupa kebalikannya juga, lo bisa cepet ya loss juga gitu ya. Jadi jangan lupa di situ. Oke, nah untuk TA-nya kita bisa di sini ya. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat dia berhasil bertahan di atas dari 30.400-an. That's good. Berarti menyelesaikan PR dia yang kemarin ya. Nah, harapan gue selanjutnya adalah bertahan. That's it ya. Nggak usah ribet-ribet. Gue nggak berharap dia langsung naik sampai 40.000. No ya. Karena sekarang aja segini udah a bit of a miracle. Karena kalau kita lihat dari tanggal 20 Juni, kita daily close itu lebih banyak di luar dari upper band. Artinya sedang dalam keadaan overbought ya. Dan kalau kita lihat di sini secara volume terus menurun. Jadi the best thing that could happen sama Bitcoin sekarang adalah bukan rally lagi menurut gue, yaitu adalah konsolidasi di sini. Ya, dia bisa bertahan di sini tanpa jebol ke bawah, itu udah bagus banget ya.
Jadi itu PR untuk daily-nya. Tapi kalau sampai tembus gimana Bang? Kalau sampai tembus dan bertahan di atas 29.400 juga menurut gue udah bagus itu ya. Karena lagi-lagi kondisi dari secara TA-nya ya. Oke, nah selanjutnya untuk lebih ke weekly-nya ya, sebentar lagi nih weekly close. Tepatnya dalam 20 jam lagi. Sepertinya sih aman ya, sepertinya aman. Dia akan dengan jelas weekly close di atas signifikan dari MA200 weekly, which is good ya. Lagi-lagi kalau kita lihat ini tuh kalau menurut gue secara TA-nya ya, bukan cuma fundamental. Kalau secara TA-nya yang membuat Bitcoin berhasil rally dengan signifikan seperti ini adalah karena dia mantul di bull support band ya. Jujurnya bikin deg-degan ya, karena tipis banget di sini. 2 minggu berturut-turut nyaris jebol. Ternyata di sini akhirnya berhasil sedikit rally ke atas dan lanjut di tanggal 19 dan seterusnya. Boom ya. Sama seperti di sini ya. Kalau kita lihat dia berhasil mantul, langsung dia rally sekitar 26%. Di sini sedikit lebih kecil lah ya, di 16%-an. Tapi not bad at all. Yang penting PR besar dari Bitcoin itu berhasil, yaitu weekly close di atas dari bull support band dan di atas juga dari MA200 weekly ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Overall doing good ya, dan ya sekali lagi ya, mumpung gua inget soalnya gua kemarin lusa sempat lupa mau ngomong ini. Jadi buat lo yang belum join grup Telegram, silakan bisa join di situ ya. Dimana itu bukan grup sinyal ya, itu bukan grup sinyal, itu adalah grup untuk kita diskusi keadaan market secara TA, secara on-chain, secara juga ya fundamental ya. Nah, tapi di dalamnya sendiri kita fokusnya lebih ke analisa ya. Jadi bukan lebih ke apa ya, lagi-lagi bukan bagi-bagi sinyal. Wah, buka posisi dan lain, enggak. Kita bahas analisa secara TA-nya. Nah, jadi sekali lagi di dalamnya tentunya ada berbagai macam trader ya. Ada yang lebih fokus ke futures, ada yang lebih suka spot dan lain-lain. Tapi ya saling respect aja ya. Dan ya lagi-lagi itu kan komunitas. Jadi kalau lu pengen respect, give respect dulu ya. Kalau lu udah give respect, nah lu bisa minimal bukan demand, lalu minimal bisa berharap orang respectful juga ke lu. Tapi kalau dari awal lu nggak punya respect ke orang lain ya, jangan berharap orang lain juga respect lu ya. Oke. Itu sebelum gue lupa aja ngomong, soalnya kemarin cukup panas ya pembahasan di Telegram ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini masih weekend. Jadi kita cuma akan review nih apa PR dari DXY. Jadi PR untuk DXY ini adalah jangan sampai daily close di atas dari 103,13 ya. Nanti hari Senin buka semoga aja dia masih di daerah sini, ke-reject lagi dan lanjut membuat lower low. Karena seperti biasa ya, untuk secara makronya indeks dolar ini adalah korelasinya negatif dengan risk on asset. Seperti Bitcoin, seperti ya crypto in general ya, lalu juga S&P 500 dan lain-lain. Ya, jadi intinya dengan risk on asset dia korelasi negatif. Nah, maka dari itu kita ingin dia terus melemah supaya korelasinya membuat risk on asset meningkat gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lalu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk punya hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena di Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini ya. Ada SafePal, Ballet, ada OneKey, Trezor, dan lain-lain. Jadi nggak perlu lagi deg-degan berpikir, aduh bang ini asli nggak ya? Apakah compromise atau enggak? Ya bisa langsung beli di Encrypt. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk buy limit pertama sudah kena ya, buy limit kedua di 29.499 dan buy limit ketiga kita di 28.800. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest 1, retest 2 di 30.473 sebagai support.
Nah, maka dari itu mungkin lu sudah punya posisi long di sini. Nah, target TP-nya di mana? Target TP konservatifnya gue sarankan di atas dari upper band, which is sekarang di angka biar lebih gampang ya, 31.000 pas aja deh ya, dan biar lebih cenderung konservatif ya. Itu untuk target TP posisi longnya. Nah, kalau posisi short gimana, Bang? Posisi short untuk sekarang di 32.000 lah nih, kalau kita bulatkan masih terlalu jauh. Jadi mungkin masih skenario kalau dia gagal bertahan. Kalau dia gagal bertahan di sini, turun ke bawah, retest 1, retest 2 di struktur 30.400 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 29.400-an. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat kemarin nyaris lagi retest ketiga di 1909. Tetapi untuk posisi spotnya masih sama. Buy limit pertama di EMA 50, buy limit kedua di EMA 20 dengan 1780 kita satukan menjadi buy limit kedua. Dan buy limit ketiga di 1705. Untuk posisi futuresnya kemarin kita sudah punya posisi short tapi masih jauh dari target TP di EMA 50. Karena belum terjadi reclaim, otomatis kita masih bisa pertahankan posisi short kita dengan target TP di EMA 50. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di EMA 50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1909. Oke, dan sekarang kita geser ke BNB. Dan untuk BNB berita bahagianya posisi long kita kena target TP, tapi buy limit kedua jebol ya. Jadi untuk posisi spotnya harusnya udah kena semua nih. Buy limit kedua kena kemarin, dan buy limit ketiga juga dan sudah kena ya karena ada wick di sini. Tapi buat lo yang ketinggalan, berarti sekarang yang masih bisa kita pasang adalah buy limit ketiga di 230,8. Nah, untuk posisi futuresnya seperti pembahasan gua tadi sedikit di depan ya. Retest 1, retest 2 kita punya posisi long. Hari pertama masih belum kena, hari kedua sudah kena target TP di sini. Berarti sudah profit sebesar berapa persen nih? Ya, lumayan lah 3%-an ya. Nah, untuk posisi shortnya sayangnya kita belum dapat ya karena baru retest 1 langsung udah jebol. Jadi untuk sekarang posisi shortnya kita di struktur yang berbeda. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 240,2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 230,8. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat ya, posisi shortnya juga sudah profit, retest 1, retest 2 kena target TP di sini. Tapi kita bahas dulu spotnya. Untuk posisi spotnya kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama ya di buy limit pertama di sini. Jadi untuk buy limit pertama untungnya masih bisa memantulkan harga Polkadot. Buy limit kedua di EMA 20 dan buy limit ketiga di $4 lebih 44 sen. Untuk posisi futuresnya seperti yang gue bilang, posisi short kita sudah kena target TP, berarti sudah profit sebesar 2,5%-an lah kalau kita bulatkan ya. Nah, selanjutnya untuk posisi long kita kemarin atau hari ini belum dapat ya. Karena tidak terjadi retest pada hari ini atau konfirmasi tidak terjadi. Jadi untuk sekarang posisi long masih sama seperti kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di $4 lebih 99 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di EMA 50 untuk yang konservatif dan lebih agresif boleh pertimbangkan di $5 lebih 17 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat kondisinya retest 1, retest 2 ya, tapi masih belum reclaim ya. Jadi untuk posisi spotnya masih sama, buy limit pertama di 29 sen, buy limit kedua di EMA 20, dan kayaknya sekarang buy limit ketiga bisa kita geser ke 27 sen. Kita mulai pisahkan karena sudah mulai naik nih EMA 20-nya. Untuk posisi futuresnya, posisi short kita kemarin masih belum kena cut loss ya. Kenapa? Karena daily close-nya itu masih di bawah dari 31 sen. Jadi kita lihat sampai besok jam 7 pagi, apakah daily close-nya masih di bawah atau di atas dari 31 sen. Kalau di atas, cut loss. Kalau di bawah, pertahankan posisi short-nya. Nah, posisi short ini seperti yang gue sudah bahas kemarin, target TP-nya adalah di 29 sen. Untuk posisi long-nya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 29 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 31 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan juga ending dari CVT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan ingat yang ketiga, jangan lupa
Berpikirlah jangka panjang. Trading futures boleh, tapi jangan lupa posisi spot yang at the end of the day yang akan meningkatkan net worth kita dengan signifikan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.